Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Puasa hari ini? Puasa, alhamdulillah. Yang berpuasa selamat menunaikan ibadah puasa ya. Yang tidak berpuasa tidak apa-apa kan? Ini puasanya sunnah ya. Tapi lebih baik kalau tidak berhalangan sebaiknya berpuasa yang hari ini dan besok. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Silakan. Canda, Fahmi. Alhamdulillah hari ini adik semua ya. Sudah siapkan hari ini untuk belajar? Tapi harus semangat ya. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, pastikan ketika kita ingin berniat mau berangkat sekolah atau berniat ketika kita bangun berniat untuk berangkat sekolah, tentunya pasti sudah memiliki semangat ya. Semangat, oh hari ini saya akan belajar bahasa Indonesia. Wujud semangat itu seperti apa? Nah, tentunya dengan mempersiapkan LKS-nya, ya, bahan ataupun buku-buku pelajaran yang memang mendukung pelajaran yang akan dipelajari. Jadi memang itu bukti kalau kalian semangat ataupun berniat untuk belajar. Jadi siap ya sekarang ya. Oke. Di pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi, karakteristik, tujuan, dan jenis-jenis karya ilmunya. Ibu mau tahu nih, kira-kira dari pertemuan yang lalu apakah masih ada yang mengingat tentang materi-materi yang saat itu Ibu ajarkan ataupun yang hari lalu sudah kita belajar bersama-sama? Yang ingat siapa? Silakan. Oh, baik, Ella. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian tentang topik tertentu yang ditulis dengan metode tertentu. Ya, benar sekali ya, tepat sekali jawabannya. Sudah betul dan sangat lengkap bahwa karya ilmiah adalah sebuah karangan atau tulisan yang berisi pendapat, hasil pengamatan, apalagi nih Nak? Tinjauan, kemudian dan penelitian tentang topik tertentu. Iya, dan penelitian tentang topik tertentu. Tentunya dalam karya ilmiah harus ditulis berdasarkan metode-metode ataupun struktur-struktur yang memang sudah ditentukan. Betul, tepat ya. Bagus sekali, Ila masih mengingat pembelajaran di minggu sebelumnya. Ada yang mau menambahkan lagi selain Bella? Ya, silakan Kak. Karakteristiknya mengungkapkan permasalahan secara logis, faktual, dan objektif, bahasa yang digunakan bersifat lugas. Ya, betul sekali, tepat ya. Bagus juga jawabannya kita. Jadi yang pertama bersifat objektif, jadi apa adanya. Yang kedua bersifat gimana? Logis atau masuk akal, jadi bisa diterima oleh semua orang ya. Kemudian yang terakhir bahasanya lugas. Maksudnya bahasanya lugas itu bahwa karya ilmiah itu harus menghindari kata-kata yang bermakna konotatif atau menghindari kata-kata yang penggunaannya atau bersifat seperti majas. Itu tidak boleh. Kalau untuk yang lainnya, teks-teks lain boleh ya menggunakan kata konotatif. Tapi kalau
di karya ilmiah ini memang harus yang denotatif atau nama sebenarnya. Misalnya, ketika kalian membuat suatu karya ilmiah, kalian meneliti tentang bunga, maka makna bunga itu ya memang tumbuhan ya, bukan berarti memiliki makna-makna yang lainnya, tapi makna yang sesungguhnya yang bisa dilihat oleh panca indera kita, bisa kita rasakan secara nyata. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami struktur karya ilmiah. Nah, ketika Ibu mengatakan struktur karya ilmiah, sebenarnya apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Ya, silakan. Struktur adalah bagian-bagian. Ya, struktur adalah bagian-bagian. Nah, saat ini struktur yang akan kita bahas adalah struktur karya ilmiah. Berarti yang akan kita pelajari adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah karya ilmiah. Apa saja sih bagian-bagian itu? Nah, sekarang silakan dibuka bukunya. Buka halaman 44. Halaman 44. Memahami struktur karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu terdiri dari 3 struktur. Apa saja strukturnya? Ada bagian awal. Satu, bagian awal. Apalagi? Bagian inti. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menyebutkan? Iya betul, bagian akhir. Bagian awal terdiri dari yang pertama judul. Ada judul. Jadi setiap artikel atau karya ilmiah itu harus punya judul. Nah, misalnya di sini keanekaragaman hayati. Jadi cara menulis judul yang benar ya, boleh menggunakan kata atau huruf kapital di awalnya saja kecuali kata depan. Kemudian boleh juga menggunakan keseluruhan huruf kapital, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada nama penulis dan afiliasi, berarti orang yang membuat karya ilmiah. Sedangkan afiliasi misalnya kalau kalian sebagai siswi MA, maka afiliasinya adalah MA suatu hubungan. Kemudian ada bagian abstrak. Abstrak ini adalah rangkuman karya ilmiah, jadi ringkasan singkat ya. Kemudian ada kata kunci. Berikutnya ada bagian inti. Di bagian inti apa saja? Bagian inti ada pendahuluan. Bagian inti ada pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan terdiri dari apa saja? Ada yang mau bantu Ibu bacakan? Silahkan angkat tangan, coba Canda. Bagian pendahuluan terdiri dari apa saja? Iya, terima kasih Canda sudah membantu Ibu membacakan. Jadi bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang. Latar belakang itu alasan kenapa suatu penelitian perlu dilakukan. Yang kedua ada rumusan masalah. Nah, di sini pokok masalah yang akan ditemukan atau dicari. Kemudian ada tujuan penelitian, tujuannya apa. Kemudian yang terakhir manfaat. Manfaat itu bisa bagi siswa, bagi guru, kemudian bagi masyarakat, bisa juga bagi negara. Kemudian ada kerangka teoretis, metodologi penelitian,
Nah, metodologi berarti cara-cara yang digunakan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir di bagian ini ada simpulan dan saran. Jadi simpulannya apa, kemudian sarannya apa yang akan kalian sampaikan ketika kalian membuat karya ilmu. Dan yang ketiga atau bagian akhir, ini ada daftar pustaka dan pelampiran. Daftar pustaka itu misalnya referensinya. Ketika kalian membuat karya ilmiah kan tentu harus ada referensi atau rujukannya. Nah, rujukannya itu dari mana? Kalian ngambilnya dari buku mana? Dari jurnal mana? Nah, misalnya, nah coba dilihat bukunya. Buku LKS-nya. Ini. Siapa penulisnya di sini? Nah, misalnya sebuah buku dibuat oleh Zulfia Iswati. Lalu bagaimana Bu cara menulis daftar pustakanya? Jadi kalau penulisan daftar pustaka itu namanya harus dibalik. Tadi namanya Zulfia Iswati, jadi dibalik jadi apa? Iswati. Kemudian ada tanda koma, baru Zulfia. Kemudian tahun terbit. Nah, ada nggak tahun terbitnya di situ? Oh, ternyata diterbitkan tahun 2021. Judulnya apa? Bahasa Indonesia. Nah, perlu diperhatikan juga ketika menulis judul harus ditulis miring. Nah, misalnya nanti suatu saat nanti kalian melakukan ini ya, buat skripsi, buat tesis, mudah-mudahan sampai disertasi ya. Berarti kan kalau sampai disertasi sudah sampai S3 ya. Nah, beginilah cara tulisan karya ilmiahnya. Kemudian buku itu diterbitkan di mana? Misalnya di Jakarta. Nah, kalau yang ini tidak miring ya. Kemudian titik 2, ini nama penerbitnya, Balai Pustaka. Ini contoh cara penulisan daftar pustaka. Bu, bagaimana kalau misalnya yang nulis daftar bukunya itu 2 orang? Jadi yang orang pertama ditulis terbalik, berarti tinggal kasih dan misalnya Afira Rahma Jamila. Jadi Afira Rahma Jamilanya tidak perlu dibalik lagi namanya. Baik, materi kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, Hasan, silakan. Mengapa ketika menulis karya ilmiah harus memperhatikan strukturnya? Mengapa ketika kita ingin menulis karya ilmiah kita harus memperhatikan strukturnya? Bagus ya, pertanyaan yang menarik. Kenapa sih? Nah, kayak misalnya kita menulis sesuatu kok harus ada strukturnya, kenapa harus berurutan? Nah, itu kenapa? Nah, jadi untuk memberikan kerangka atau hasil kerja yang terorganisir, berurutan, ya kan? Karena kalau struktur karya ilmiah tadi nggak boleh dibalik-balik ya, nggak boleh misalnya judulnya di bawah, kemudian daftar pustakanya di atas, itu nggak boleh. Yang namanya struktur itu harus berurutan dari A, B, C. Tidak boleh Z dulu baru A, tidak boleh ya. Itu salah satunya. Kemudian memastikan penyampaian informasi secara jelas dan akurat. Kenapa perlu ada struktur? Untuk pedoman. Bagian ini udah ditulis sebelumnya. Oh, bagian ini tak kelewat. Nah, berarti harus kita tulis supaya lebih lengkap dan jelas. Kemudian sebagai validasi dan relevansi. Jadi sebuah karya ilmiah itu harus valid dan relevan. Valid itu berarti benar, bisa dipercaya sumbernya, asalnya. Makanya selain itu juga perlu daftar pustaka. Bagaimana, jelas Ustaz? Untuk yang lainnya? Yang lainnya bagaimana? Jelas untuk pelajaran hari ini atau ada pertanyaan? Jelas? Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Kalau gitu seperti biasa, kembali ke kelompoknya masing-masing. Kan sudah dibentuk menjadi 2 kelompok ya. Tuh, 2 ya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Kita
tugas diskusi. Juga akan memberikan tugas dalam bentuk diskusi kelompok. Silahkan disusun mejanya. Sudah mencarikan karya ilmiah, ya, makalah kecil atau artikel kecil. Ini ada 2 judul. Yang pertama, pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa SMP. Yang kedua, dampak konsumsi minuman energi terhadap kesehatan mahasiswa. Jadi ada 2 contoh karya ilmiah. Dari kedua contoh karya ilmiah ini, silakan kalian analisis. Kalian cari ini karya ilmiah ini terdiri dari bagian apa saja, strukturnya. Tadi kan udah jelas ya, strukturnya udah Ibu jelaskan. Jadi nanti kalian tentukan, oh karya ilmiah ini strukturnya ini. Kemudian yang bagian ini yang mana? Ya, jelas? Ada yang mau tanyakan nggak dari soalnya? Nggak ada? Jelas, Mas? Tidak. Hah? Jelas. Apa yang mau ditanyakan? Nih. Jelas soalnya? Jelas. Jelas. Oke. Ini silahkan kelompok pertama untuk dampak konsumsi minuman energi. Kemudian kelompok kedua dampak penggunaan gadget. Silahkan dipelajari, dibaca, dianalisa. Dibaca berkelompok ya. Gimana, ada kesulitan? Ada. Waktu mengerjakan sudah habis, bagaimana? Sudah ketemu strukturnya? Sudah. Kalau gitu silakan dipresentasikan ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Strukturnya itu terdiri dari apa aja? Judul karya ilmiahnya apa? Dibaca. Kemudian strukturnya apa saja? Kelompok sebelah nyimak ya. Ayo silakan. Sudah selesai belum? Ya, sudah. Ya, oke, silakan baca. 1. Judul menjelaskan topik utama penelitian. 2. Pendahuluan, latar belakang, kemudian masalah, tujuan dan manfaat. 3. Tinjauan pustaka, teori dan penelitian sebelumnya terkait topik. 4. Metode penelitian, jenis penelitian, sampel, pengumpulan dan analisis data. 5. Hasil dan pembatasan, temuan penelitian serta analisisnya. Ya, tentang apa? Karya ilmiah itu membahas tentang apa? Tentang apa? Dampak konsumsi minuman energi terhadap kesehatan mahasiswa. Ya, dampak konsumsi minuman energi terhadap kesehatan mahasiswa. Baik, betul ya jawabannya. Nanti dikumpulkan ya. Silakan yang kelompok kedua. Selesai belum? Sudah. Ayo, makan bahas. Mana? Hasilnya apa? Nanti dapat diskusi selama 20 menit. Untuk karya ilmiah. Ya, ya, Judul. ya, ya. 2. Pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 3. Tinjauan pustaka. 4. Metode penelitian. 5. Hasil dan pembahasan. 6. Kesimpulan dan saran. 7. Daftar pustaka. Iya betul. Ada nggak benar-benar ada nggak di dalam karya ilmiahnya itu strukturnya? Ada nggak? Ada, baik, bagus ya. Kemudian
Apa? Iya, jadi bukan prestasi ya, tapi prestasi. Nah, jadi nanti kalau lain kali kalau itu baca lebih diperbaiki lagi. Jadi yang di kelompok kedua ini judulnya pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi siswa SMP. Baik, semuanya sudah betul, silahkan dikumpulkan hasil diskusinya. Salah satu mengumpulkan hasil diskusinya. Ibu akan menilai. Silakan menilai. Sudah bagus ya, analisanya sudah betul. Secara keseluruhan sudah bisa menyebutkan strukturnya ya, bagian-bagiannya apa saja, isi kandungannya apa, judulnya apa, sudah bisa menyebutkan. Sudah bagus ya. Berarti di materi kali ini nilai kalian sudah sangat baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Materi kita hari ini sudah selesai, waktunya juga sudah habis ya. Ada yang bisa mengambil kesimpulan untuk materi di hari ini? Yang bisa mengambil kesimpulan, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Struktur karya ilmiah terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Iya, betul, tepat sekali ya. Luar biasa. Ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Dan setiap bagian itu memiliki bagian-bagian lagi ya. Kalau bagian awalnya apa saja? Siapa yang bisa jawab? Oh, gitu lagi. Oke, silakan. Judul, nama penulis, dan asosiasi, abstrak, dan kata kunci. Ya, betul, tepat ya. Jawabannya sudah lengkap, mantap ya. Oke. Berikutnya tadi kan sudah bagian awal. Bagian intinya apa saja? Bagian intinya. Oh, silakan. Kelompok satu lagi ya. Pendahuluan, larangan teoritis, metodologi, pembahasan, simpulan, dan saran. Ya, betul ya. Sudah lengkap. Ya. Jawabannya betul. Nah, kemudian bagian akhir atau bagian penutupnya. Kira-kira apa aja? Oh, lagi aplikasi lagi, luar biasa. Apa lagi sekarang? Anak hebat. Hebat sekali. Pusaka dan lampiran jika ada. Iya, daftar pusaka dan lampiran. Hebat, mantap ya, Fikar ya. Tingkatkan prestasinya. Di pertemuan yang berikutnya harus lebih baik lagi. Oke? Baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas ataupun belajar membuat karya ilmiah.